Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Dea Mirela tiba-tiba dilaporkan ke polisi oleh mantan suaminya El Ritonga dengan tudingan telah menggelapkan mobil. Jika memang alasan penolakan klaim biaya pengobatan Aki J sudah tertera di polis asuransi, maka tuntutan Ahmad Dhani dengan sendirinya bisa gugur. Halo, selamat pagi pemirsa setia Gosports. Nah, sekali saya Intan Nitya Sastra bisa menemani Anda untuk menyaksikan berbagai kisah menarik dari dunia selebriti tanah air yang syarat sensasi dan kontroversi, namun tidak jarang mengundang simpati. Dari Plaza MNC Kebon Jakarta, kami hadir tanpa basa-basi hingga tidak ada tempat untuk berita basi. Itulah mengapa kami menjadi yang paling dinanti di pagi hari. Dan pemirsa, inilah Gosport. Pemirsa, terus memanasnya polemik soal pemugaran makam UJ telah membuat banyak pihak yang juga mencintai Ustadz Gaul tersebut merasa prihatin. Tak terkecuali salah seorang anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Aminuddin Yaqub dan salah seorang sahabat almarhum yaitu Ustadz Al-Habsyi. Apalagi dari aturan yang berlaku, pemugaran makam UJ tersebut nyata-nyata telah menyimpang. Pemirsa, berikut liputannya. Semua kesalahan, terimalah tobat kami. Polemik dan kontroversi soal makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang terletak di TPU Karet Pasar Baru Barat, Jakarta Pusat hingga saat ini belum mendapatkan solusi. Setelah mengalami pemugaran, makam UJ memang terlihat begitu mencolok di antara makam-makam lainnya di tempat pemakaman umum tersebut. Para pihak yang berkepentingan mengklaim memiliki alasan sendiri hingga terjadinya silang sengketa yang berujung pada polemik tersebut. Di satu sisi, pihak ahli waris almarhum yaitu Umi Tatu Mulyana sebagai ibunda serta Ustadz Aswan selaku kakak almarhum berpendapat bahwa inisiatif jamaah pembangun makam UJ itu adalah wujud kecintaan mereka kepada almarhum. Namun di sisi lain, pembangunan makam itu justru menyalahi perda yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI. Polemik dan kontroversi tersebut pun akhirnya ditanggapi oleh pihak Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya Ustadz Aminuddin Yaqub. Ini persoalan yang sebetulnya sederhana, yang bisa dengan mudah kita selesaikan kalau kembali kepada ajaran agama, begitu. Ya, jadi ini bukan hanya soal makam UJ, tetapi juga harus dilihat keberadaan makam-makam yang lainnya, kebutuhan masyarakat akan makam karena lahan di Jakarta yang makin terbatas, adanya peraturan daerah yang mengatur itu, adanya aturan syariat agama juga yang menganjurkan dan mengatur mengenai masalah pemakaman. Jadi semuanya sudah clear menurut saya. Jadi kembali kepada aturan agama dan aturan negara saja. Aturan negara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 itu mengatur tentang tata cara pemakaman di Provinsi DKI Jakarta. Dalam perda itu ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa di TPU atau Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemprov, makam-makam akan diatur sesuai standar. Standar itu disebut makam plaket, dan di atasnya itu, di pusarannya itu ada perumputan sehingga warna itu hijau. Nah, gitulah. Jadi kita ini sekarang ini Jakarta ini kan sudah padat. Nah, resapan airnya berkurang. Salah satu resapan air itu adalah taman pemakaman. Nah, ini ada peraturan negara yang mengatur hal itu. Ya, dan peraturan itu justru mendukung syariat agama. Maka dikembalikan saja kepada aturan yang ada. Dan Pemda dengan Perda yang ada itu memiliki otoritas untuk itu. Tentu ada alasan yang sangat kuat di balik terbitnya perda tentang pemakaman itu. Bagi kota yang tidak bisa menambah wilayah seperti Jakarta, daerah resapan air non-beton menjadi alasan kuat di balik perda tersebut. Perda itu pun dikatakan oleh MUI sejalan dengan syariat Islam. Tapi bagaimana pihak MUI dapat mengatakan bahwa perda itu sejalan dengan syariat Islam? Di makam keluarga saja itu dimakruhkan oleh ulama. Itu menurut hukum syariat agama. Nah, sekarang apalagi itu dikelola oleh negara. Kalau menurut syariat agama kan memang sudah jelas bahwa hukum asalnya meninggikan kuburan itu memang dilarang oleh
oleh Nabi, karena memang ada hadis riwayat Muslim yang melarang hal itu. Sebagian ulama membolehkan kalau hanya ada diberikan tanda gundukan sedikit dan ada tanda batu nisan, itu masih bisa dipahami. Persoalan syariat itu terkait juga di mana makam itu diletakkan. Kalau di tempat pemakaman umum, itu jumhurul ulama malah mengharamkan. Karena apa? Karena dapat menghalangi jenazah lain di masa yang akan datang yang akan dimakamkan di tempat yang serupa. Agama sudah tentu menjadi tuntunan supaya para pemeluknya bisa menjalani hidup dengan baik dan tanpa gesekan kepentingan. Ustadz Aminuddin Yafuk selaku Komisi Fatwa MUI itu juga menuturkan bahwa pembongkaran bangunan di atas pusara tidaklah menyalahi aturan syariat karena tidak mengganggu makam itu sendiri. Kalau bangunannya yang dibongkar itu tidak ada masalah dalam syariat agama. Justru kalau untuk meluruskan agar kembali kepada aturan negara dan sesuai dengan syariat agama, pembongkaran itu boleh dilakukan gitu. Kecuali pembongkaran pada jenazahnya, itu yang jadi masalah. Dalam uraian selanjutnya, Ustadz Aminuddin juga mengatakan dasar hadis mengapa MUI tidak merestui didirikannya bangunan di atas makam seseorang. Ada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, hadis yang diriwayatkan yang dari Ali bin Abi Thalib, begitu. Ya, yang menjelaskan dengan detail pelarangan untuk meninggikan kuburan itu. Tetapi memang sebagian ulama melihat ini tidak sampai kepada tahrim, dalam arti ya kalau diberikan gundukan kecil dan batu nisan sebagai penanda di situ ada makam, itu masih dibolehkan begitu. Tetapi kalau dibangun berlebihan itu haram, dan kalau di tempat pemakaman umum itu tambah haram. Polemik dan kontroversi atas makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu ternyata juga menjadi perhatian masyarakat. Berbagai tanggapan seputar polemik itu pun menjadi keprihatinan sebagian warga yang pada hari Minggu kemarin menyambangi makam UJ untuk berziarah. Kalau dari ilmu fikih, ya itu dari agama, kalau kuburan untuk wakaf, memang kalau berlebihan tidak boleh. Gitu. Kalau kuburan itu kuburan pribadi, itu dari cara agama boleh dibentuk apapun boleh, tapi kalau ini tanah-tanah wakaf umum itu sebaiknya itu ya sejajar dengan yang lain. Kalau saya pribadi, saya senang lebih bisa makan rata aja gitu, nggak seperti diheboh-hebohkan seperti makam-makam para wali-wali gitu ya. Jadi sama orang-orang jadi sejajar gitu, walaupun dia walaupun dia namanya Ustadz gitu ya, kan dia pengennya seperti itu kata Umi Pipit. Pesan dia kan seperti itu, ya sama-sama sama orang-orang. Memang benar kata salah satu peziarah bahwa Pipik Dian Irawati selaku istri almarhum lebih menginginkan makam yang sederhana dan sama seperti makam-makam lainnya. Namun keinginan Pipik itu ternyata justru menyulut konflik dengan Umi Tatu mertuanya dan juga dengan Ustadz Aswan kakak iparnya. Bahkan konflik itu sempat memanas dan membuat kedua pihak seolah-olah saling berhadapan. Suasana itu disesali oleh Ustadz Al-Habsyi yang mengharapkan tali silaturahmi antara menantu dan mertua justru harus diperkuat. Tolong kalau betul-betul merasa cinta, sayang kepada Uji, saya anggap Uji itu seperti saudara saya. Saya sayang sama Uji, saya nggak mau kejadian ini membuat Uji akhirnya menderita, sedih, kasihan dong. Coba kalau seandainya kita bayangkan, kalau kita yang ada di dalam kubur, kita melihat keluarga kita menjadi hancur, ribut. Kasihan yang ada di dalamnya. Jadi lebih baik pentingkan yang lebih penting, tinggalkan yang urusan yang gak penting. Menjaga silaturahim antar keluarga itu lebih wajib daripada ngurusin kuburan. Betul nggak? Sebagai sahabat almarhum UJ, Ustadz Al-Habsyi menawarkan solusi lain bagi para donatur yang ingin menyalurkan dananya untuk makam UJ. Kalau saya punya ide, akan lebih baik kalau seandainya memang ada orang yang mau datang lalu mau menyumbang, katakan, arahkan, kalau memang kamu mau beramal jangan di kuburan. Boleh nggak biar amalnya juga buat UJ, kamu bangun dong pesantren UJ, kelasnya masih ada yang belum dibangun,
itu jauh lebih afdol. Bukan cuma kamu yang akan dapat pahalanya, tapi orang yang ada di dalamnya. Kalau kita bagusin kuburan, khawatirnya nggak melahirkan uji-uji baru. Tapi kalau yang dibangun adalah pesantren, itu kita harapannya akan lahir uji-uji baru. Bukti-bukti saya sudah cukup akurat. Semua yang dikatakan beliau, poin-poin yang tadi Mas sampaikan juga tidak benar.